Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari pimpinan honorer dan P3K di salah satu provinsi ya, yaitu Provinsi Riau. Beliau adalah ketua asosiasi P3K atau ASN P3K di Provinsi Riau. Jadi ketua ASN P3K ini bertemu dengan Gubernur Provinsi Riau dan setidaknya menyampaikan 8 aspirasi atau usulan kepada Gubernur Provinsi Riau ini. Dari mulai relokasi P3K kembali ke sekolah induk sesuai domisili KTP, kemudian TPP P3K yang seharusnya disamakan dengan TPP PNS, kemudian SK P3K yang harapannya langsung sampai usia pensiun, dan lainnya. Setidaknya ada 8 aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi P3K di Provinsi Riau ini. Dan semoga Gubernur Provinsi Riau bisa menyambut baik ya usulan-usulan dari para P3K dan honorer ini, atau setidaknya bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN, sehingga nantinya ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tentunya harapannya bisa berpihak kepada para honorer baik R2 maupun R3 dan juga para P3K. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan 8 aspirasi ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 8 aspirasi ya yang diajukan oleh pimpinan honorer dan P3K saat bertemu dengan salah satu pejabat negara. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pimpinan honorer dan P3K bertemu pejabat negara, ajukan 8 aspirasi. Ada soal R3. Kita coba bacakan ya. Pimpinan honorer dan P3K bertemu pejabat negara untuk menyampaikan aspirasi. Ketua Forum Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau ASN P3K Provinsi Riau, Eko Wibowo alias Ekowi mengungkapkan, telah bertemu Gubernur Riau Haji Abdul Wahid pada Senin 26 Mei 2025. Dalam audiensi bersama Gubernur, Ekowi menyampaikan aspirasi P3K Provinsi Riau. Kami sangat mengapresiasi Pak Gubernur Riau yang meluangkan waktu berdialog dengan kami dan mendengar aspirasi P3K, kata Ekowi kepada CPNN Selasa 27 Mei 2025. Dia menyebutkan ada 8 aspirasi P3K yang disampaikan kepada Gubernur, yaitu 1. Relokasi P3K formasi tahun 2021 kembali ke sekolah induk sesuai domisili KTP. 2. SK P3K diperpanjang sampai pensiun. 3. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP P3K disamakan dengan TPP PNS. 4. P3K diakomodasi dalam pengangkatan kepala sekolah. 5. Kapan pelantikan P3K 2024 tahap 1 yang lulus tes? 6. Gaji P3K dibayarkan lewat rekening guru masing-masing, tidak melalui rekening sekolah karena terkadang terlambat transfernya. 7. Pengangkatan honorer R3 formasi P3K 2024 tahap 1 karena mereka masuk database BKN. Jangan dijadikan P3K paruh waktu. 8. Pengangkatan P3K 2024 tahap 2 penuh waktu untuk honorer non-database BKN yang ikut tes. Menurut Ekowi, Gubernur Riau Abdul Wahid akan membuat kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat. Untuk pelantikan P3K 2024 tahap 1 dilaksanakan bulan Oktober 2025. Kawan-kawan harap bersabar dan tenang, terangnya. Guru P3K SMK Negeri 2 Pekanbaru ini menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah mendengar aspirasi P3K Provinsi Riau
dan berharap kebijakannya lebih baik lagi. Ya, itulah ya berita atau informasi terkait dengan pertemuan antara pimpinan honorer dan P3K di Provinsi Riau yang telah bertemu dengan Gubernur Provinsi Riau ya, yang menyampaikan terkait dengan 8 aspirasi baik berkaitan dengan honorer maupun P3K. Dan semoga setelah pertemuan ini ada hal baik ya yang nantinya dikeluarkan oleh Gubernur Riau, atau setidaknya Gubernur Riau menyampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan BKN ya, untuk menindaklanjuti berkaitan dengan usulan-usulan yang disampaikan oleh pimpinan honorer dan P3K di Provinsi Riau ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.